Baik, pertanyaan pertama yaitu kami pilih ya pertanyaannya. Jadi mohon maaf juga kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang tidak dapat kami sampaikan semuanya melalui Zoom ini. Ini ada pertanyaan, tidak ada pengirimnya ya. Sebentar saya buka slide-nya dulu. Nah ini terkait dengan data orang tua ya. Data orang tua apakah wajib? Ya, karena beberapa sudah tidak ada orang tuanya atau mungkin sudah meninggal. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana? Apakah kakaknya atau nomor KTP-nya harus diupdate juga karena mungkin sudah tidak dapat didapatkan gitu ya? Gimana nih Mbak Elin sama Mbak Tasya? Ya, makasih Pak Dion. Untuk data orang tua, kakak dengan KTP, kalau nggak salah tidak Tidak mandatory ya? mandatory untuk dilakukan diunggah, akan tetapi untuk isian datanya diisi. Kalau misalkan memang tidak ada, silakan di strip aja, karena kalau misalkan nanti tidak kita, maksudnya kalau kita pilih optional, nanti ada kemungkinan untuk data orang tua yang masih lengkap pun tidak dilengkapi gitu Mas. Tapi kalau misalkan yang sudah statusnya meninggal, kakak dengan KTP-nya tidak ada, silakan di strip aja untuk nomor kakak serta nomor KTP-nya atau NIK-nya. Terima kasih Mbak Elin. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini teknis ya, jadi pegawai bertanya melalui ini nih, melalui terkait dengan bisnis proses PDM. Apakah data tata naskah yang tersimpan di dalam DMS bisa dibaca oleh PDM ini sehingga tidak perlu mengupload ulang kembali dokumennya? Terima kasih. Itu bagaimana, Mbak Eli? Ya, makasih Mas Oh, Mbak Dion. Tasya. Ya, waktu kemarin memang versi pertama ketika kita mengeluarkan MySAPK sempat ada dokumen saya mungkin yang sudah pernah ngedownload, pernah melihat juga. Akan tetapi kemarin ketika kita menambahkan data DMS di dokumen saya, loadnya itu sangat berat. Jadi untuk saat ini silakan dilengkapi dengan scan dari dokumen yang dimiliki oleh ASN masing-masing. Terkecuali tadi untuk yang di BKN, kalau dari Biro Kepegawaian memiliki takkah digital tersendiri dan bisa diakses di aplikasi yang berbeda, nanti diambil dari aplikasi tersebut baru diunggah. Oh ya, baik. Sekaligus menambahkan, kami pun sudah membangun sistem, namun karena di DMS itu sifatnya blob ya Mbak Elin ya, jadi dia bisa di-download, cuman agak repot juga kalau harus mendownload semua dokumen. Nah, kami membangun sistem Taka itu sifatnya naming file system, jadi pada folder. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada dokumen yang bisa di-download dari aplikasi tersebut, ya silakan diambil lalu dipindahkan ke PDM. Nah, tentunya data PDM ini nantinya akan tersimpan ke dalam DMS. Mungkin ke depannya tim Kedeputian Sinka akan mengintegrasikan sehingga Bapak Ibu bisa mengakses dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu download tadi. Baik, pertanyaan berikutnya, jika orang tua sudah meninggal dan dia sebelumnya merupakan PNS, nah apakah yang dicentang adalah PNS atau bukan? Seperti itu. Untuk statusnya pensiun dengan statusnya meninggal, PNS. yang sebelumnya PNS silakan dipilih bukan PNS untuk yang data orang tuanya. Jadi dipilih bukan PNS ya. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, kami akan bacakan beberapa pertanyaan saja, mungkin sampai dengan jam 10.15. Selanjutnya kami akan demokan sedikit aplikasi Simpek-nya. Lalu jika masih ada waktu, nanti kita akan bacakan pertanyaan yang belum terjawab. Begitu Bapak Ibu. Baik, ini teknis juga mungkin apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Tasya. Jadi ada pegawai bertanya seperti ini. Ketika pegawai melakukan PDM dan sudah isi semua kolom isian, tapi kenapa saat di verifikatornya itu banyak yang masih kosong, padahal pegawai sudah mengisi saat PDM. Nah, apakah hal-hal teknis seperti itu ada kemungkinan terjadi, ataukah kesalahan tersebut adalah dari si penginput datanya itu? Bagaimana mungkin Mbak Tasya atau Mbak Elin? Jadi ada datanya tidak terbawa, mungkin seperti itu.
Jadi ini Pak, ada buktinya nggak kalau memang benar-benar PNS itu mengisi sesuai dengan yang dia inputkan? Oh ya, seharusnya ini ya, seharusnya data yang sudah masuk itu pasti terinput ya, Mbak Tase ya. Nah, kalaupun belum diinput, berarti kan masih ada waktu di verifikatornya mengisi datanya ya, kalaupun mungkin salah klik ya, tapi bukan balik lagi ke si PNS-nya. Jadi data, nah mungkin si pegawai tersebut bisa memberikan data yang benar kepada verifikatornya, nanti verifikator yang mengisikan. Kalaupun memang karena ada kasus beberapa pegawai yang sebelum sosialisasi ini sudah coba-coba gitu, namun datanya belum valid ya. Nah itu nggak apa-apa, nanti di verifikatornya bisa diperbaiki lagi. Seperti itu. Yang penting dari verifikatornya jangan langsung ngirim ke approver seperti itu. Atau begini Pak, tadi kan di MySAPK itu ada tab histori pengajuan. Di situ kan kelihatan inputan awal pegawai itu apa dan yang muncul di verifikator apa. Jadi misalnya memang benar-benar PNS telah sesuai menginputkan sesuai dengan yang ada di SK-nya ataupun di data dukungnya. Nah, data tersebut bisa menjadi bukti kepada verifikator untuk perbaikan datanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti pegawai yang sudah menginput bisa melihat dari historisnya ya, begitu ya. Nanti dikirim ke verifikatornya untuk memastikan apakah inputannya tersebut sudah bisa dibaca atau tidak. Baik, pertanyaan berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elin juga ya. Batas TMT BUP bulan apa yang masih wajib isi PDM? Tadi ada di slide-nya mungkin ya. Jadi yang pensiun di 2021 dan 2022 ya kalau nggak salah itu tidak perlu isi PDM. Namun apakah benar seperti itu? Lalu melanjutkan pertanyaan yang tadi masih menyambung bahwa kalau misalnya itu dulu tadi terkaitannya dengan pensiun. Bagaimana Mbak Elin? Ya, untuk yang pensiun TMT dari mulai 2021, 2022 dari awal sampai akhir 2021, 2022 tidak perlu melakukan PDM. Jadi karena datanya mereka pasti sudah dilakukan proses updating juga oleh teman-teman dari unit pensiun. Jadi mereka dari awal Januari sampai Desember 2021 dan 2022 tidak perlu melakukan PDM. Terima kasih. Ini pertanyaannya berulang ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa disampaikan lagi. Ini mungkin saya jelaskan sekali lagi. Apakah jika status sudah selesai berubah hijau itu bisa diupdate lagi? Seperti itu Mbak Tasya. Apakah misalnya kalau sudah hijau itu artinya sudah terkirim ke verifikator atau ada bisa diperbaiki gitu sebelum verifikatornya mungkin melakukan verifikasi seperti itu? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Elin, jadi proses pemutahiran data mandiri ini tidak ada yang sistemnya turun status. Jadi kalau misalnya sudah selesai, maka inbox Bapak Ibu akan masuk ke inbox verifikasi atau inbox verifikator di aplikasi SISN. Dan tidak dapat diturunkan lagi jika ada kesalahan. Dan misalnya mau ubah data lagi juga nggak bisa karena hanya terbatas di satu data terakhir, satu riwayat terakhirnya saja. Oke, jadi selama si PNS itu sudah klik submit, artinya sudah pasti masuk ke verifikator gitu ya, Mbak Tasya, sudah tidak bisa diperbaiki. Namun bisa diperbaiki melalui verifikator. Seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu berhati-hati dalam melakukan PDM ini, mungkin dicek lagi dokumen-dokumennya, lalu sebelum klik submit, sebelum klik centang, tadi kan ada klik centang ya, itu sebelum klik centang mungkin dibaca lagi dari atas ke bawah, lalu bisa sebelum, kalau misalnya bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki, baru klik submit, seperti itu. Lalu pertanyaan izin Mas Dion. Ya, gimana Bu Elin, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman di ASN yang BKN, maksudnya mereka mungkin tidak tahu verifikator saya itu siapa, di level mana gitu, jadi dan menunggu saya hubungi verifikatornya yang mana ya gitu. Mungkin nanti dari Biro SDM perlu menginformasikan juga verifikatornya siapa, lalu approvalnya di tingkat apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elin. Mungkin sarannya sangat baik ya, karena saat ini mungkin hanya Biro SDM saja yang tahu statusnya siapa sih pegawai di unit ini yang menjadi verifikatornya, namun para pegawai itu sebenarnya belum paham. Nah itu bisa Bapak Ibu misalnya bertanya ke kami di Biro SDM atau Bapak Ibu bertanya ke TU-nya, karena TU tersebut, karena verifikator itu yang menunjuk bukan kami dari Biro SDM, jadi Biro SDM waktu itu Bu Diah membuat surat agar para pimpinan eselon 2-nya menunjuk verifikator. Jadi kemungkinan besar Kasubag TU atau Kasubag kepegawaiannya
paham siapa verifikatornya. Bahkan ada yang Kasubag PU atau Kasubag kepegawaiannya merupakan verifikator seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, pegawai yang belum KP, artinya belum kenaikan pangkat, maka dokumen pendukung SKKP yang diupload yang mana? Nah itu sebenarnya ini pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Itu bagaimana Mbak Tasya atau Mbak Elin? Tadi Mbak Tasya sudah menjelaskan 3 kondisi ya, yang kenaikan pangkat, mana yang diupload. Ya kalau misalnya sudah sesuai kenaikan pangkatnya yang terakhir, ya apakah perlu diupload gitu dokumennya. Misal kayak saya sudah 3D misalnya, namun dokumennya itu yang diupload yang mana gitu, apakah yang 3D-nya atau yang mananya gitu misalnya. Itu gimana Mbak Tasya mungkin? Tadi ada 3 kondisi soalnya, mungkin bisa disampaikan ulang lagi gitu ya. Oke, jadi misalnya kondisi pertama, riwayat saya sekarang golongannya benar-benar 3A. 3A Jadi sesuai ya. ya misalnya benar-benar 3A, di My SAPK juga 3A. Lalu apa yang harus saya persiapkan untuk pemutahiran data mandiri, yaitu dengan mengupload SKKP yang 3A-nya. Itu kalau memang benar-benar datanya sudah sesuai, jadi tinggal melengkapi data dukungnya. Kalau Lalu, misalnya ini ada mungkin kejadian seperti ini nggak, Mas Tasya? Saya golongan 3B, lalu di sistem masih 3A, itu mungkin nggak? Walaupun kan secara sistem itu kenaikan pangkat kan melalui SAPK, sehingga datanya sebenarnya sudah terfilter ya si pegawai tersebut 3B gitu kan, karena dia sudah mengalami kenaikan pangkat gitu. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Mbak Tasya? jadi kalau misalnya golongan di SAPK-nya udah 3B, tapi di My SAPK-nya 3A, berarti itu kesalahannya di kita. Jadi Sistemnya. sinkronya, ya. Berarti bisa diupload yang terbaru saja ya, selama dokumennya ada gitu dan valid ya. Berarti kita harus perbaiki dulu sinkro di SAPK dengan My SAPK supaya riwayatnya sudah sama di golongan 3B, baru PNS yang bersangkutan mengupload bukti dukungnya. Oh Lain, ya, baik, terima kasih. Jadi bagi para pegawai yang kondisi golongannya lebih rendah, di mana golongan dia sebenarnya bisa melaporkan ke TU-nya, nanti TU-nya ke SDM, nanti SDM yang akan mengabari ke Deputi Sinta untuk dilakukan sinkro, seperti itu ya Mbak Tasya? Ya, karena di SAPK-nya sebenarnya golongannya sudah 3A, ya, karena sudah ini 3B. Sistem, ya betul, ya. masalah sistem ya. Oke, seperti itu. Ini Baru ada pertanyaan mengenai kakak ya. Orang tua berbeda kakaknya dengan kita, jadi mungkin kalau pas masuk CPNS misalnya masih tinggal sama orang tua kan kakaknya jadi satu ya. Nah, sekarang sudah punya pasangan, lalu sudah punya anak, sehingga punya rumah, misalnya tinggal di alamat sendiri, lalu apakah harus diupload kakaknya tadi gitu? Apa nomor kakaknya yang mana gitu, yang diinput nomor kakak yang lama atau yang baru? Kemarin sih sudah ada yang bertanya di verifikator, yaitu kakak yang baru. Nah, mungkin bagaimana untuk lebih jelasnya Mbak Tasya ini? Ya, kalau untuk riwayat data orang tuanya berarti yang kakak ada nama orang tuanya. Nah, kalau misalkan data pasangan itu kalau nggak salah buktinya itu buku nikah, berarti buku nikah untuk yang data pasangannya. Tapi kalau yang kakak ya yang ada nama orang tuanya, kakak itu yang diunggah gitu. Yang ada nama orang tuanya. Tapi kakak tadi tidak mandatori ya, Mbak Elin ya? Kakak orang tua. Lalu oke, baik, ada 2 pertanyaan ini mengenai pelatihan ya, karena lebih baik disampaikan di sini. Kenapa? Karena pelatihan nanti itu akan menjadi dasar untuk penilaian talent manajemen, mungkin seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai pelatihan, yaitu untuk data pelatihan, apakah data pelatihan pada saat menjadi pegawai di BKN atau data pelatihan sebelumnya boleh? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, untuk webinar, apakah hanya yang terkait dengan tugas jabatan saja? Gitu. Misalnya dia pernah ikut webinar apa gitu, dia tidak terkait gitu ya, tapi terkait dengan misalnya skill dia, kemampuan dia gitu. Misalnya kayak saya nih, saya kan sebelumnya hanya programmer saja gitu. Namun saya itu sudah pernah mengikuti webinar tentang SDM. Namun saya belum ada pernah kerja di Biro SDM misalnya seperti itu. Apakah itu bisa di-upload atau tidak? Walaupun ini memastikan lagi ya, Bapak Ibu, saya yakin gitu, apalagi CPNS yang sekarang dan Bapak Ibu semua yakin
pernah melakukan pasti beberapa pelatihan. Mungkin setahun ada yang sampai 5 kali gitu ya, ada setahun misalnya sampai 10 kali ada. Nah, namun pada PDM ini kalau nggak salah hanya satu data saja ya yang diupload ya, Mbak Elin atau Mbak Tasya. Jadi mungkin yang paling terakhir atau yang Bapak Ibu mungkin paling bisa mendukung kompetensi Bapak Ibu, mungkin dipilih satu itu saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti pada saat PDM ini berakhir, karena PDM ini sifatnya event based ya, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Firdaus dan Mbak Aya bahwa setelah event, jadi pemutakhiran data mandiri ini bukan hanya pada saat ini saja berakhir gitu, tidak. Nah, pemutakhiran data mandiri untuk mendukung data Bapak Ibu sebagai data PNS untuk berkompetensi, nanti berkompetisi gitu ya, untuk memperbaiki data kompetensinya, itu bisa sepanjang tahun, kapanpun. Walaupun nanti verifikator itu adalah dari Biro SDM, sudah tidak verifikator yang ada di unit. Nah, bagaimana menanggapi terkait dengan pelatihan ini, Bapak Ibu, Mbak Elin dan Mbak Tata? Ya, baik, makasih. Terkait pelatihan, itu yang bisa diunggah, yang bisa dilakukan pemutakhiran itu semenjak yang bersangkutan menjabat sebagai PNS, karena nanti akan diperhitungkan juga untuk IP ASN atau Indeks Profesionalitas ASN. Nah, sebaiknya dimasukkan untuk riwayat terakhir terkini. Jadi kan nanti diklat kursus itu ada 3 jenis ya, struktural, fungsional, sama satu lagi yang sifatnya seminar, workshop, dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena hanya bisa dimasukkan satu saja untuk yang event PDM ini, silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan jabatannya, misalkan jabatan terakhirnya struktural, jadi pelatihan struktural belum dimasukkan ya berarti pelatihan strukturalnya, atau misalkan jabatan fungsional, nah sudah pernah mengikuti diklat fungsional yang terakhir di sesuai jabatannya, silakan dimasukkan itu. Apabila tidak ada, nah boleh dimasukkan sesuai dengan yang ada, misalkan pernah kursus dan lain sebagainya, silakan dimasukkan, dipilih mungkin dari jumlah jamnya terbanyak atau paling mendekati dengan kursinya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu memiliki riwayat diklat yang lain gitu, misalkan aduh saya punyanya 10 gitu kan, banyak gitu kan, karena banyak daring juga. Nah, nanti bisa diusulkan pemutakhiran datanya mungkin langsung kolektif aja ke Biro SDM. Jadi nanti bisa dilakukan secara kolektif, tapi nanti yang melakukan itu dari Biro SDM-nya. Terima kasih Mas Dio. Baik, terima kasih Ibu Elin. Penjelasannya cukup jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang struktural diharapkan untuk mengupload data struktural yang terakhir gitu. Misalnya kayak saya kemarin baru ikut diklat kepemimpinan tingkat 4 ya, itu yang diupload. Atau Bapak Ibu yang mungkin jabatannya fungsional itu bisa mengupload diklat yang kaitannya dengan jabatan fungsional tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan NIK ya. Jadi ada NIK-nya di di SAPK itu mungkin NIK yang lama, dan sekarang si pegawai itu sudah punya EKTP. Nah, itu apakah bisa langsung sinkron dengan data di Dukcapil atau di Taspen, atau data ya istilahnya sinkron dengan data yang lainnya jika si pegawai ingin memperbaharui NIK-nya, itu bagaimana? Ya, untuk terkait data NIK dan nomor KK, memang kita memiliki akses untuk untuk persandingan data dengan data Dukcapil. Nah, namun saat ini prosesnya jika Bapak Ibu memasukkan NIK dan nomor KK itu tetap akan di-read oleh MySAPK. Nah, namun nanti di back-end-nya itu akan kita lakukan proses padanan lagi. Nah, nanti untuk data yang tidak sesuainya, nanti baru bisa akan dilakukan proses updating-nya. Kita akan mengirimkan ke Biro SDM untuk yang data NIK-nya dan nomor KK-nya tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, sebetulnya terkait dengan Taspen, BPJS, dan lain sebagainya, nah itu juga kedepannya tahun 2022 nanti juga kita akan menggunakan API atau service langsung, tetapi untuk yang saat ini Bapak Ibu silakan dimasukkan di entry manual seperti biasa, tapi nanti akan kita padankan datanya. Ada pertanyaan berikutnya mengenai PMK ya. Karena saya juga belum pernah mengajukan PMK, jadi saya belum begitu paham. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman terkait
sudah ada pengalaman, artinya pengalaman kerja yang bisa dihitung, mungkin bertanya, nomor SK diisi dengan nomor SK PMK atau nomor SK instansi atau perusahaan. Lalu nomor Pertek BKN diisi apa? Nah, ini tentunya bisa saya jelaskan, tadi disampaikan oleh Mbak Elin, cukup jelas juga. Jadi PMK itu yang mengeluarkan adalah BKN gitu ya, Mbak Elin ya. Jadi bukan perusahaan lamanya. Jadi walaupun perusahaan lamanya memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan itu punya pengalaman kerja sekian-sekian tahun, namun yang dianggap sah oleh BKN itu yang SK yang dikeluarkan oleh BKN. Jadi terkait masa kerjanya pun nanti itu akan dihitung ulang oleh BKN seperti itu. Jadi bukan si pegawainya atau bukan perusahaan lamanya. Jadi itu berupa data saja, mungkin nanti yang akan menghitung ulang adalah dari BKN. Ini bagaimana Mbak Eli terkait dengan PMK? Ya, oke, terima kasih. Terkait PMK, kalau misalkan Bapak Ibu dirasa pernah memiliki pengalaman kerja sebelum masuk PNS, akan tetapi belum diakui cara kepegawaian oleh instansi, diajukan dulu proses PMK-nya ke Biro Kepegawaian atau Biro SDM untuk nantinya mendapatkan perteknya, itu yang mengeluarkan dari BKN, di Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan menerima SK PMK yang isinya itu menambahkan masa kerja Bapak Ibu yang sudah dihitung dari pengalaman kerja sebelumnya. Jadi kalau belum ada SK PMK-nya, jadi tidak dapat diusulkan di PDM, tetapi Bapak Ibu silakan mengusulkan untuk PMK-nya ke Biro SDM masing-masing. Nah, apabila ada yang sudah pernah PMK, lalu di MySAPK-nya ada riwayatnya, tetapi belum pernah merasa, saya nggak pernah megang SK PMK-nya gitu. Karena ada beberapa yang SK riwayat jabatnya, masa kerjanya itu langsung dihitung dan dikeluarkan dalam SKKP misalkan atau SKCPNS-nya. Nah, nanti itu silahkan diganti dokumennya dengan surat keterangan PMK yang ada di dalam gambar yang tadi dokumen pengganti untuk PMK-nya. Tapi kalau belum, silahkan diusulkan dulu sampai punya SK penetapan PMK-nya dari BKN. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Mbak Elin. Sudah menjawab mungkin pertanyaan dari yang bertanya soal PMK tadi. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan berikutnya. Mungkin sebentar. Ini pertanyaannya sebenarnya untuk ini ya, mungkin Mbak Elin sama Mbak Tasya mungkin sedikit paham. Sebenarnya harusnya pertanyaan disampaikan di Fintech kemarin. Bagi verifikator, apakah cukup memastikan bahwa dokumen pendukungnya itu ada, atau juga memastikan bahwa dokumen pendukungnya itu asli? Ya, tentu saja ya ada dan asli ya. Lebih baik, tapi bagaimana ini Mbak Elin? Ya, untuk verifikator, jadi untuk syarat unggahnya itu kan memang ada dua. Pertama, kita memastikan data yang diisikan dengan dokumen yang diunggah itu sama. Dalam artian misalkan saya mengisi nomor SK-nya 1234, apakah betul di dokumen unggahnya nomor SK-nya 1234, berarti sama dengan berarti sama dan sesuai. Lalu dokumen yang diunggah itu adalah scan asli dari dokumennya. Apabila tidak ada, tadi dapat digantikan dengan fotokopi legalisir sesuai dengan persyaratan di masing-masing dokumen. Jadi dipastikan dokumen asli yang di-scan dan diunggah atau dokumen pengganti sesuai dengan persyaratan yang tadi. Itu Mas Dian. Baik, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan terkait verifikator juga nih. Bagaimana kalau pegawai salah mengenai verifikator? Jadi Bapak Ibu bisa memperbaikinya, kemarin sudah dijelaskan, bisa diperbaiki ya Mbak Tasya, verifikatornya saya. Jadi misalnya Bapak Ibu tahunya gitu kan, misalnya tahunya pokoknya yang kaitannya dengan data pegawai itu Biro SDM, jadi pokoknya pilih Biro SDM aja lah gitu untuk verifikasi. Nah itu salah ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tasya juga bahwa verifikator itu adalah perwakilan dari unit kerja masing-masing. Dan loh, kok nggak Biro SDM aja? Kan Biro SDM yang punya data pegawai. Nah, Biro SDM di sini adalah sebagai approver. Jadi ada kami sampaikan lagi bahwa proses PDM ini melewati 3 tahap, Bapak Ibu. Jadi ada 3 checkpoint yang akan istilahnya data tersebut melewati checkpoint tersebut. Yang pertama adalah melalui
si PNS itu sendiri. Jadi si PNS itu ngecek datanya di MySAPK apakah sudah sesuai atau tidak, lalu mengupload dokumen. Nah, setelah semuanya diupload, tadi ada 12 ronde ya, Mbak Tasha sudah mendemokan 12-12-nya secara detail. Nah, kalau sudah semua, itu dokumen-dokumennya atau data-datanya itu akan masuk ke checkpoint 2, yaitu ke verifikator. Nah, verifikator ini adalah perwakilan dari unit eselon 2. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu artinya adalah pegawai yang bekerja pada unit kerja tersebut, karena kita masih membagi secara unit eselon 2 karena apa ya, mungkin berdasarkan SKP ya atau apa, itu di unit eselon 2 berdasarkan domain tupoksinya masing-masing itu mengecek. Nah, kalau sudah verifikator baru dia ke SDM. Jadi SDM ini pintu terakhir ya, sebenarnya bukan pintu terakhir ya, karena masih ada BKN ya, sebagai instansi BKN yang akan ngecek terkait dengan perubahan NIP misal. Insya Allah di kita nggak ada ya, karena waktu PUPNS pun sudah tidak ada masalah gitu. Nah, jadi Biro SDM adalah pengecekan terakhir. Setelah verifikator melakukan pengecekan data dari pegawai, data tersebut baru dicek oleh Biro SDM sebagai approver atau user yang melakukan approval. Jadi kalau salah pilih verifikator, silakan dipilih lagi. Misalnya saya keburu milih Biro SDM nih, silakan diperbaiki sebelum nanti justru malah tidak kita proses ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih ulang verifikatornya, yaitu unit eselon 2-nya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum ke demo aplikasi Simpek. Saya sudah ikut PUPNS 2015. Apakah saya masih ikut PDM 2021? Ini pertanyaannya ini ya. Jadi kalaupun sudah ikut PUPNS 2015 tentu saja wajib ikut lagi karena ada 6 tahun yang Bapak Ibu kosong nih, datanya perlu diupdate. Kenapa? Karena mungkin ya, jadi berpikirnya seperti ini ya saja Bapak Ibu. Mungkin ke depannya itu tidak perlu lagi ada PUPNS. Kenapa? Karena data itu akan bisa diperbaiki setiap hari. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa memelihara datanya ya, apa namanya istilahnya, mengupdate datanya itu setiap ada perubahan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu nunggu PUPNS. Nah, sebelumnya kan seperti itu. PUPNS di 2023 itu masih manual. Lalu PUPNS di 2003 maksudnya. Lalu PUPNS di 2015 itu sudah secara digital. Namun masih belum full digitalnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elin. Lalu PUPNS di sini ya, di PDM, walaupun namanya bukan PUPNS. Kenapa bukan PUPNS? Ya namanya PDM, pemutakhiran data mandiri. Nah, mandiri itu yang menjadi kata kuncinya karena Bapak Ibu nanti ke depannya akan punya akses, namanya MySAPK. Nah, melalui akses tersebut, Bapak Ibu memperbarui datanya secara mandiri. Nah, nanti yang jadi verifikator itu siapa? Biro SDM. Tapi nanti, sekarang verifikatornya masih unit-unit Eselon 2. Nah, ini bagaimana Mbak Elin? Kan udah diperbaiki nih 2015, kok saya masih ikut PDM juga sih? Nah, itu seperti apa? Gimana? Ya, oke. Untuk saat ini PDM tahun 2021, kenapa Bapak Ibu diminta untuk melakukan proses PDM lagi gitu? Padahal kayaknya saya PNS 2015 sudah melakukan proses pendataan ulang dan data saya misalkan kalau dilihat-lihat perubahannya tidak terlalu banyak. Nah, jadi PDM 2021 ini salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa data yang tercatat di kami di SAPK yang sekarang bisa Bapak Ibu akses melalui MySAPK itu adalah data terkini Bapak Ibu gitu. Nah, karena pada saat PUPNS 2015 hingga sekarang Bapak Ibu belum pernah melihat datanya di SAPK karena selama ini yang melakukan pemutakhiran, peremajaan, lalu pengecekan itu hanya pengelola kepegawaian. Nah, jadi kami salah satunya pertama mencoba melakukan verifikasi apakah ini adalah benar data Bapak Ibu yang tercatat. Lalu yang kedua, kita melengkapi dokumen pendukung di masing-masing data riwayat tersebut karena walaupun data Bapak Ibu sudah sesuai di seluruh data riwayatnya, akan tetapi kami meminta Bapak Ibu untuk mengunggah dokumen pendukung tersebut. Nah, mungkin akan bertanya juga, perasaan saya udah ada di DMS datanya. Betul, ada data Bapak Ibu di DMS, tetapi hanya terbatas 10 dokumen. Kalau tidak salah itu SKCPNS, SKPNS D2.
NIP dan tidak melingkupi 12 riwayat yang pada saat ini ada di program PDM. Jadi salah satu sumbangsi Bapak Ibu adalah memverifikasi bahwa data Bapak Ibu saat ini adalah data yang terkini, lalu menambahkan untuk dokumen digitalnya sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam DMS dan dikelola oleh Direktorat Arsip dan Kepegawaian. Itu kira-kira mungkin Mbak Tasya ada yang mau ditambah? Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman CPNS ya. Masa kerja golongan diisi setelah PMK atau hanya masa golongan? Itu maksudnya saya juga kurang tahu nih apa. Masa kerja golongan diisi setelah PMK atau hanya masa golongan? Itu. Ini agak bingung ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya bagus nih dari kantor regional 5. Bolehkah pegawai yang mengupload data yang kurang itu melalui foto dari HP? Jadi mungkin dokumennya itu hasil jepretan HP ya, boleh atau tidak Bapak Ibu? Takutnya nggak valid gitu dokumennya kalau dari foto HP. Seperti apa Bapak Ibu? Apakah harus dari scanan atau boleh dari HP atau yang penting cukup penting jelas atau gimana? Atau seperti apa Mbak Elin dan Mbak Tasya terkait dengan aturan rule dari dokumen? Oh ya, sebentar. Bapak Ibu ini ada yang share raise hand, mungkin pertanyaan bisa diklik melalui Slido ya. Karena ini dimatikan mute-nya, unmute-nya, jadi Bapak Ibu melalui Slido nanti kami akan bacakan seperti itu. Gimana tadi Mbak Elin mengenai kualitas dari dokumen seperti itu? Ya, terkait dokumen, tadi untuk setiap dokumen yang diunggah itu besarannya 1 mega ya, jadi mau Bapak Ibu menggunakan scan, menggunakan foto langsung dari handphone, atau menggunakan media yang lain, selama itu memenuhi standar maksimal untuk unggah, dan dapat dibaca dengan jelas, nah itu boleh diperbolehkan mau bentuknya JPG, PNG, selama kapasitasnya itu memenuhi dan dibacanya jelas oleh verifikator maupun ketika Bapak Ibu melakukan unggah itu dokumennya bisa dibaca. Nah itu nanti bisa diunggah walaupun menggunakan handphone. Nah nanti untuk filenya berupa PDF ya semuanya. Untuk setiap dokumen unggah, nah nanti silakan dicek untuk masing-masing dokumen unggah yang ada di masing-masing data riwayat. Biasanya di situ akan disebutkan misalkan untuk riwayat kenaikan pangkat, di situ jenis dokumen serta jenis jenis filenya itu apa yang harus diunggah. Nah itu tertera di masing-masing riwayat data untuk dokumen pendukungnya. Nanti bisa dicek di masing-masing. Jangan lupa pastikan untuk dokumennya itu bisa dibaca oleh verifikatornya. Gitu Mas Dio. Baik, terima kasih. Nah ini ada yang sebenarnya bukan bertanya ya, ini mempertanyakan ya. Jadi mempertanyakan bahwa kenapa sih tidak ada turun status gitu, karena kasihan verifikatornya gitu. Jadi biar saja si pegawainya itu saja yang kalau ada kesalahan mengupload. Kenapa sih harus verifikatornya seperti itu? Ini mungkin curahan hati para verifikator ya, takutnya si pegawainya itu misi seenaknya gitu. Kenapa tidak dibalikan saja? Itu mungkin Mbak Elin dan Mbak Tasya paham nih filosofinya gitu. Terima kasih Mbak Elin, Mbak Tasya. Ya, terkait PDM 2021 memang pada awalnya kita sudah menetapkan bahwa tidak ada turun status. Jadi untuk semua data personal maupun data riwayat yang sudah diusulkan oleh ASN-nya itu akan langsung masuk ke verifikator. Nah, lalu kedua kemarin itu muncul loh, kalau misalkan salah-salah dikit ngentrinya typo, misalkan saya harusnya ngisi angka 1, nomor SK-nya misalkan 01, ternyata saya kepleset pencetnya 02 gitu kan. Nah itu apakah langsung ditolak saja oleh verifikator gitu? Atau misalkan verifikator boleh melakukan proses koordinasi untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut. Nah makanya kemarin kita ada kebijakan, oke, kalau seperti itu berarti verifikator boleh melakukan koordinasi terkait dengan data-data yang tidak sesuai, baik data entrian maupun dokumen pendukungnya.
Nah, kalau misalkan dibuat model turun status, jadi nanti sebetulnya tugas verifikator akan ada tahap 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan setiap riwayat turun status 1 kali dikali 12 riwayat, berarti akan memeriksa 12 kali 2, 24 dikalikan misalkan jumlah PNS Bapak Ibu berapa gitu kan. Nah, kebijakan dari masing-masing Biro SDM instansi terkait penolakan akan data maupun dokumen unggah, nah itu bisa dikomunikasikan, misalkan kalau misalkan dokumennya sudah tidak bisa terbaca sama sekali, ya sudah kita tolak saja, dalam artian jadi ketika PDM saat ini riwayat terakhirnya belum bisa untuk ditambahkan, akan tetapi untuk tahun berikutnya 2022 karena PDM itu akan dibuka sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran datanya untuk seluruh riwayat, bukan riwayat terakhirnya aja, itu mulai tahun depan. Nah, yang terpenting saat ini adalah untuk riwayat terakhirnya diusahakan untuk semua dapat dilengkapi dan dokumennya sesuai. Itu sih Mas Dion kemarin filosofinya. Kalau turun status jadi, nanti akan ada target PDM ini ya artinya adalah datanya valid, namun juga ada target waktu atau time constraint ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada turun status nanti takutnya prosesnya menjadi lama. Jadi yang penting Bapak Ibu fokus ke satu riwayat saja yang terakhir, lalu nanti dicek dokumennya dengan data yang diinput apakah sama, untuk membantu verifikator juga dan untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi data Bapak Ibu itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu, bukan tanggung jawab verifikator. Verifikator hanya mengecek saja. Maka dari itu untuk membantu verifikator, Bapak Ibu diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam mengisi data dan mengupload dokumennya, seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari chat ya, mungkin ada berapa pertanyaan lagi? 2 pertanyaan lagi mungkin nih, lumayan bagus pertanyaannya. Ini sebenarnya tadi kaitannya dengan ada dari Kanrek 5 bertanya, data diklat saya kosong. Ketika saya tambah data, baru saya isi 1, kemudian submit, halamannya jadi kosong. Tombol tambah hilang. Data riwayat diklat tetap kosong. Mohon bantuannya. Nah ini, seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan submit, dan untuk riwayat diklat itu hanya 1 saja. Tadi jatahnya mungkin sudah tersubmit. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di history apa yang disubmit, itu bisa dilihat. Nah, kalau apa yang disubmit misalnya masih salah, ya tadi di capture, lalu tolong disampaikan ke verifikatornya. Misalnya ingin merubah jadi data diklat struktural atau data diklat teknis, ya silakan disampaikan ke verifikatornya. Dan dokumennya disampaikan ke verifikatornya untuk dibantu oleh verifikator. Seperti itu. Mungkin karena ini dilakukan sebelum sosialisasi ya, Bapak Ibu. Takutnya belum ya nggak bisa disalahkan juga, mungkin ini bagus gitu pegawainya aktif ya terkait dengan PDM ini, jadi dia langsung memulai duluan gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa verifikator masih bisa memperbaiki. Seperti itu Mbak Elin ya, mungkin ya, kalau ada yang ingin ditambahkan Mbak Elin sama Mbak Tasya mungkin. Jadi dia kosong datanya, memang kosong ya karena hanya 1 kali ya. Ya, jadi khusus untuk tadi kan ada 3 riwayat yang bisa lebih dari 1 datanya dimasukkan atau diusul untuk perubahan, akan tetapi untuk sisa yang selain dari 3 riwayat tersebut hanya ada 1. Kalau Bapak Ibu sudah mengisikan 1 riwayat, otomatis akan hilang tombol tambahnya atau tombol ubahnya. Nah, terus tiba-tiba hilang, terus saya carinya di mana? Nah, ini rata-rata mereka melakukan pengecekan di riwayatnya. Nah, bukan di riwayatnya, tetapi lakukan pengecekan di histori pengajuannya. Karena ada 1 proses lagi, yaitu verifikasi. Nah, data yang Bapak Ibu enterikan itu adanya di histori pengajuan. Silakan dilihat di histori pengajuannya. Terkecuali untuk yang 3 riwayat, untuk yang lebih dari 1 data, nah itu bisa dientrikan lebih dari 1. Baik, terima kasih Mbak Elin. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaan kedua terakhir ya, mungkin 2 pertanyaan lagi karena sudah memasuki 11.42. Bagaimana sih kalau si pegawai itu tidak mengisi PDM, sanksinya apa? Gitu. Seperti itu, gimana Mbak Elin, Mbak Tasya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka KPK 87 2021 di pasal yang terakhir, sanksi yang tidak ikut PDM akan sama dengan yang tidak ikut
EPU PNS 2015. Berarti data Bapak Ibu statusnya secara kepegawaian akan tidak aktif. Jadi ketika nanti Bapak Ibu akan ada proses kepegawaian, misalkan mau KP, mau usul pensiun, ataupun usul pindah instansi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian, Bapak Ibu datanya tidak aktif, jadi tidak bisa diproses kepegawaiannya. Nah, bagaimana kalau mau diaktifkan kembali? Berarti prosesnya sama seperti yang tidak ikut EPU PNS 2015. Untuk pengaktifan kembali harus melalui Direktorat SKK dengan dokumen-dokumen pendukung sama seperti yang tidak ikut EPU PNS 2015. Baik, terima kasih Mbak Elin. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak mengisi PDM, sanksinya akan cukup ini ya, menyulitkan kita sendiri. Jadi mumpung masih banyak waktu sampai dengan akhir September kalau kami di Biro SDM, karena di minggu pertama dan kedua Oktober itu mungkin kami akan melakukan rekap, tapi pada saat minggu pertama dan kedua Oktober itu masih dibuka. Namun kami akan rekap dan laporkan kepada pimpinan itu pada akhir September. Jadi masih ada 1,5 bulan ya. Jadi bulan Agustus belum berakhir, bulan September masih lama. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan, apalagi sekarang lagi ini ya, lagi PPKM, susah gitu menghubungi temannya, mungkin bisa dibantu. Kenapa? Pada saat BIMTEK ini kami dari Biro SDM menyarankan agar 30% pegawai di dunia ikut. Nah, itu tujuannya adalah untuk membantu. Jadi bagi pegawai yang memang sudah agak kesulitan dari sisi teknologi penggunaannya, nah teman-teman ini yang membantu. Ya, nanti juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang CPNS, yang lagi OJT, atau misalnya teman-teman CPNS yang memang di unit tersebut juga membantu para pegawai di unitnya. Jangan sampai para pegawai di unitnya kesulitan dan sehingga tidak melakukan PDM. Bahkan kalaupun baiknya gitu, kalau misalnya teman-teman di unitnya masing-masing perlu sosialisasi lagi gitu ya, di unitnya masing-masing silakan. Nah, itu nanti pegawai yang bisa atau pegawai yang sudah berhasil melakukan PDM bisa mengajari teman yang belum. Jadi jangan sampai ada yang terlewat karena repot nanti urusannya ya. Jadi mohon dibantu, atau kalau misalnya datanya sudah oke, dokumennya tadi bisa dicari melalui Simpek. Kalau di Simpek nggak ada, ya bisa mungkin dihubungi Biro SDM supaya nanti dicarikan, atau membuat surat pernyataan tadi. Ada tuh di slide-nya Mbak Elin tadi, bisa dicari slide-nya, di linknya sudah di-share sama panitia tadi. Dokumen apa saja yang bisa digunakan untuk menutupi kalau misalnya dokumennya masih belum ketemu gitu. Itu bisa membuat surat keterangan dan formatnya pun sudah disediakan. Sudah enak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi demi datanya Bapak Ibu sendiri difasilitasi oleh Kedeputian Simka dan Biro SDM untuk membarui ya, digunakan waktunya sebaik mungkin Bapak Ibu. Ya mungkin dimanfaatkan waktu-waktu yang kosong, 1 hari 1 riwayat. Saya tadi tidak sampai 5 menit untuk menginput 1 riwayat diklat. Ya mungkin 1 hari pagi sebelum istirahat 1, siang 1. Ya jadi 6 hari udah kelar ya. Jadi harusnya gampang ya Bapak Ibu, tidak menyulitkan Bapak Ibu. Dan hanya 1 riwayat. Kenapa Kedeputian Simka mungkin membatasi 1 riwayat saja? Dan karena kedepannya mungkin Kedeputian Simka berpikir PDM ini akan berlangsung lama, sehingga ya untuk PDM awal ini cukup 1 supaya tidak mempersulit Bapak Ibu semua dan tidak mempersulit para verifikator dan Biro SDM. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, karena sudah 11.46, tadi sudah pertanyaan sanksi. Ini teknis ya. Jadi mungkin kalau ada Mbak Tasya sama Mbak Elin paham mengenai email. Jadi ada yang lupa password password emailnya itu ke siapa ya Mbak Tasya atau Mbak Elin? Apakah sama prosesnya dengan lupa password PDM tadi? Karena kan saya untuk Simpek ini nggak berani ngasih kayak cuti ya. Kalau cuti kan langsung saya kasih tuh. Mungkin Bapak Ibu paham ya, karena dokumen itu penting, dokumen Bapak Ibu. Jadi usernya nggak saya kasih kayak kinerja atau cuti ya. Jadi saya kasih NIP, passwordnya NIP atau NIP atau awal digit titik. Jadi untuk Simpek ini memang benar-benar kami memperhatikan security dan keamanan sistem informasi. Jadi Bapak Ibu hanya kita berikan akses melalui email BKN. Nah, supaya Bapak Ibu juga menggunakan email tersebut. Karena itu memang email yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di situ. Nah, kalau lupa passwordnya itu ke siapa ya Mbak Elina? Atau harus ke Direktorat Inti atau seperti apa? Atau ada kemana ya Mbak Elina?
Ya, kalau terkait email BKN yang email government untuk eh, pengelolaannya memang di Direktorat Inti. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman yang di Dit Inti untuk lupa passwordnya seperti apa prosesnya untuk yang email yang BKN-nya, Mas. Karena yang mengelola untuk email dan LDAP yang BKN itu di Direktorat Intinya. Baik, mungkin gini, nanti kita akan berikan ini ya, berikan kayak semacam Google Form untuk mendata Bapak Ibu yang emailnya lupa. Jadi nanti emailnya lupa, nanti akan coba kita diskusikan ke inti supaya dilakukan pemulihan seperti itu. Caranya seperti apa nanti mungkin kami berikan link bagi yang email apa alamat emailnya lupa. Kalau alamat emailnya tentu saja ingat ya karena gampang itu menggunakan nama sendiri kalau nggak salah. Mungkin itu dari chat sudah ada apa namanya sudah apa namanya dijawab semua oleh Mbak Elin dan Mbak Tasha. Mungkin pertanyaan berikutnya disampaikan melalui verifikator atau bisa disampaikan ke ini juga langsung ke narasumber, bukan narasumber, narahubung PDM pada periode ini yaitu Ibu Istianah Nuraini dan Mbak Fadila Ika. Jadi bisa langsung di WA, ada nomornya di SK. Nanti mungkin saya mohon Mbak Elin dan Mbak Tasya, kalau Mbak Isti sama Mbak Zila nggak bisa jawab, tolong di backup itu saja mungkin. Oke, baik. Tadi Pak Didi sudah lapor ke saya bahwa beliau ada acara pelantikan sehingga tidak bisa menutup acara pada siang hari ini. Maka akan saya wakilkan sebagai moderator sekaligus menutup acara pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik itu pejabat pimpinan tinggi, koordinator, subkoordinator, maupun ada administrator, pengawas, dan pegawai pegawai jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan BKN, baik di kantor pusat, kantor regional, pusat pengembangan ASN, dan unit penyelenggara seleksi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada rapat ini bisa membantu teman-temannya yang tidak hadir. Mungkin bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui Zoom internal kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan. Lalu terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elin, Bu Dr. Elin dan Mbak Tasha yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua dengan harapan bahwa proyek atau ya, satu data ASN ini bisa segera diwujudkan sehingga apa namanya data seluruh pegawai di Indonesia ini valid dan terverifikasi semua. Dan juga apa namanya tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa proses PDM ini merupakan apa ya proses yang dilakukan secara nasional sehingga tidak hanya BKN yang melakukan PDM, namun merupakan semua instansi melakukan seperti itu. Dan kami harap di akhir September nanti, ketika data dilaporkan ke pimpinan, data itu sudah minimal 95% ke atas. Seperti aktivasi, terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Elin, kita sudah sampai ke 96%, hanya sedikit. Nah mungkin akan kami ingatkan lagi ya, jadi nanti Bapak Ibu akan selalu kami ingatkan, Bapak Ibu mungkin setiap seminggu atau 2 minggu sekali, kami ingatkan siapa saja yang belum melakukan PDM. Mungkin di minggu ketiga Agustus ya, karena ini baru-baru, jadi nanti akan kami ingatkan siapa yang sudah, siapa yang belum. Dan akan kami sampaikan juga kepada pimpinan progres per unit. Ya nanti misalnya unit mana yang progresnya persentasenya sudah tinggi, mana progres yang belum. Itu akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Nah itu makanya mohon dibantu juga, mungkin di sini ada teman-teman verifikator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.